Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Berjumpa kembali lagi dengan kami di Menardoa pada hari ini. Dan saya percaya saudara siap untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang ada di Holy Spirit Room dan juga Bapak Ibu Saudara yang mengikuti secara online, mari kita siapkan hati kita minta biarlah Tuhan melawat kita bersama-sama. Mari kita datang kepada Tuhan hari ini, kita minta biarlah Roh Kudus menjamah dan melawat kita bersama-sama hari ini. Mari kita siapkan hati kita akan berdoa Bapak Ibu Saudara. Kami datang kembali ya Tuhan, menghadap hadirat-Mu. Terima kasih untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan buat kami. Biarlah hari ini ya Tuhan, kami rindu berjumpa dengan Tuhan. Di menara doa ini ya Tuhan, kami percaya Tuhan, setiap doa anak-anak-Mu Engkau dengar, Engkau jawab ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, lewat pujian dan penyembahan, lewat firman-Mu ya Tuhan, hidup kami akan diubahkan oleh Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, pimpin kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Makasih Engkau baik ya Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan-Mu datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Menjadi doa kami ya Tuhan Yesus. Mari naikkan pujian ini bersama-sama, katakan, bukan dengan kekuatanku Tuhan. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku
di samping, ku tak mampu sendiri. Oh, Engkaulah kuatku yang menopang. Mari sembah dia, katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Mari datang sembah dia, Bapak Ibu Saudara. Kami datang Tuhan hari ini. Dari manakah datangnya pertolongan-Mu ya Tuhan? Kami tahu pertolongan kami hanyalah dari Tuhan. Biarlah ya Tuhan, ketika kami berseru, Tuhan dengar seruan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk semua Tuhan sudah kerjakan buat kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang menguatkan, yang menopang hidup kami ya Tuhan Yesus. Mari buka kedua tangan-Mu, sembah Dia. Haleluya. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Oh haleluya. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Biarlah ini menjadi doa kami. Haleluya. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan,
Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah dalam hidupku. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah, Bapak Ibu Saudara di Holy Spirit, mari mulai kita sembah Tuhan. Angkat suara, pujilah Dia. Katakan Tuhan, bukan dengan kekuatan kami datang di hadirat-Mu saat ini. Kami bersekutu dengan Engkau Tuhan. Kami membawa hidup kami kepada-Mu Tuhan. Kau Tuhan kekuatan kami, Kau Tuhan gunung batu kami. Jika kami berseru kepada-Mu, Kau dengar doa kami Tuhan. Ora bataka la bayasya daralamu. Mari bawa hidup sembah Dia. Hanya Tuhanlah kekuatan kita. Hanya Tuhanlah perlindungan-Mu. Hanya Tuhanlah perisai dalam hidupmu. Haleluya. Indaralabayasya daralamu. Yaralabayasya daralamu. Indaralabayasya daralabalabalabalabala. Haleluya. Kami bawa kepada-Mu seluruh hidup kami. Kami taruh di kaki-Mu Tuhan. Kami berseru kepada-Mu ya Allah. Yesus Tuhan. Oralabayasya daralabalabalabalabala. Indaralabayasya daralabalabalabalabala. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus, Kau segala-galanya, Kaulah Tuhan. Mari sembah Dia, Bapak secara berdoa. Berbahasa roh, minta Tuhan penuhi kita hari ini. Oh siala bala 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 bala, siala bala 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 bala, siala bala 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 bala, hira la baya siaka kala la bala, ura la bala. Makasih Tuhan. Ya Tuhan, Kau tetaplah Allah dalam hidup kami. Engkaulah penolong kami Tuhan. Makasih Roh Kudus. Kami akan kuat, kami aman di dalam perlindungan-Mu. Makasih Tuhan. Sembah Dia, katakan. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku.
Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Haleluya. Walau 1000 rebah di sisi, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisi, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari bersama-sama katakan, tiada pernah, haleluya, tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan.
10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kami akan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas semua persoalan hidup kami, Tuhan. Engkau pegang kendali, Tuhan Yesus. Asal kami bersama dengan Tuhan, kami aman, kami rasa damai ya Tuhan. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, yang aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, yang aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Haleluya. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, yang aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, yang aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Saatnya kami akan berdoa untuk setiap pokok-pokok doa yang umat-umat-Mu sampaikan lewat menara doa ini. Tuhan dengar, Tuhan jawab, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa Tuhan yang memilih kami hari ini untuk duduk di dalam pelataran kudus-Mu, menikmati kasih dan kebaikan Tuhan di dalam ruangan menara doa ini Bapa. Kami katakan kami adalah orang-orang yang berbahagia. Kami percaya setiap kami umat-umat-Mu kenyang dengan segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Hari ini kami duduk kembali di altar-Mu, membawa segala pengharapan dan doa-doa kami. Pergumulan setiap umat-umat-Mu juga yang mengikuti Tuhan menara doa malam hari ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk saudara kami Els Tuhan yang saat ini Tuhan lagi mengalami sakit jantung dan dirawat di ICU Tuhan. Tuhan kami mengangkat tangan kami untuk anak-Mu Els Tuhan. Biarlah Tuhan mengulurkan saat ini tangan-Mu Tuhan. Tangan-Mu yang ajaib, tangan Tuhan yang penuh kasih terulur untuk Els Tuhan. Tuhan jamah jantungnya Tuhan. Alirkan kuasa kesembuhan untuk Els saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami melihat Els Tuhan akan mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Pemulihan yang sempurna untuk jantungnya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kami Tiurma Simanjuntak Bapak, yang berdoa untuk Timothy Purba Tuhan.
yang sudah melakukan Tuhan tes untuk masuk perguruan tinggi negeri Tuhan. Kami melihat Tuhan pengharapan anak-Mu ini kepadamu Tuhan untuk menerima hasil yang terbaik daripada Timothy. Kami percaya Timothy diterima di perguruan tinggi negeri dalam nama Yesus lewat iman dan percayanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah juga anak-Mu Memi Tuhan Yesus yang rindu mengenal Tuhan secara pribadi. Kami percaya Tuhan, anak-Mu ini Tuhan Yesus akan menerima Tuhan sebagai juru selamat pribadinya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan pertemukan lewat anak-anak-Mu Tuhan yang baik, lewat hamba-hamba-Mu. Memi Tuhan akan terus Bapa mengenal Tuhan, dan Tuhan akan pakai Memi untuk menjadi berkat khususnya bagi keluarganya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan secara khusus anak-Mu Lydia Tuhan Yesus. Kami melihat Tuhan, kami telah dengar batu ginjalnya Tuhan telah keluar, ginjalnya sudah bersih Tuhan. Kami bersyukur untuk kemurahan dan mujizat yang sudah Lydia terima di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami mengangkat tangan kami untuk setiap pergumulan, sakit penyakit anak-anak-Mu yang mungkin belum dinaikkan lewat live chat. Tuhan kami percaya Tuhan, Tuhan akan jawab setiap pergumulan umat-umat-Mu Tuhan. Tuhan sembuhkan setiap penyakit malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur bagi-Mu Tuhan yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kami pikirkan dan kami doakan, seperti yang ternyata di dalam kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami naikkan doa kami. Haleluya. Berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hati
Tuhan. Hati kami tenang, kami dapatin kelegaan. Di saat-saat kami mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, kami boleh masuk dalam hadirat-Mu. Di dalam hadirat-Mu Tuhan, ada sukacita senantiasa. Ya Tuhan, ada nikmat senantiasa. Dan Engkau memberitahukan kepada kami, ya Tuhan, jalan itu. Jalan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Bicara secara pribadi buat kami. Tuhan, bicara, hibur anak-anak-Mu yang susah. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu. Sudah menyampaikan pesan firman-Mu ini dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semoga kita yang siap menerima firman hati gembira. Sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara. Silakan balik ibu bapak. Shalom saudara. Puji Tuhan, kita sama-sama mau belajar firman Tuhan. Ya, saya ingin berikan judul pada khotbah saya hari ini, yaitu 3 cara tepat ya mendapatkan kekuatan baru di masa-masa sulit. Ya, saya ingin bagikan tentang ini saudaraku ya, bahwa sebagai hamba Tuhan, mungkin saudara sebagai hamba Tuhan sama seperti saya ya, yang melayani Tuhan, kita bisa mengalami capek secara fisik, ya kan? Tetapi juga kita bisa mengalami kelelahan secara apa? Emosional. Ya ada bukan kalau capek secara fisik kita tidur tuh selesai. Tapi kalau misalnya capek yang di dalam itu nggak bisa, malam nggak bisa tidur. Saudara, ini yang harus kita atasi, saudara, dalam pergumulan. Atau ya beberapa waktu saya ada di pelayanan di Batam, ya kami berbicara banyak hal tentang pelayanan saudaraku ya. Di mana kebutuhan-kebutuhan yang makin besar, yang gereja tuh harus tanggap dan ambil bagian. Salah satu daripada saudara kebutuhan yang dirasakan jemaat atau masyarakat hari-hari ini secara khususnya. Yang membuat banyak rupanya saudara menjadi penyebab rumah tangga tuh jadi kisru, jadi sumber pertengkaran, bahkan beberapa dikatakan jadi pecah, cerai. Itu karena apa? Ya kan, mama papa yang memiliki anak-anak berkebutuhan khusus. Ya kan, bisa ngalami kelelahan, capek cara emosional. Bukan fisik, tapi capek. Beberapa kan sampai kapan? Ya kan, aku udah capek Tuhan, beberapa udah nangis. Ya kan, untuk ngurusin anak-anak mereka. Saudara, kita bisa capek. Nah, hari ini saya ingin coba melengkapi saudaraku dengan firman Tuhan, kebenaran, prinsip benar firman. Atau beberapa di antara kita yang sedang mengalami atau menghadapi satu krisis kehidupan yang cukup panjang. Entah itu dalam hal keuangan atau rumah tangga, menghadapi pasangan yang begitu keras dan lain sebagainya. Atau saudara sedang mengalami krisis dalam hubungan, ya, entah dalam pelayanan, pekerjaan atau di dalam sahabat. Nah, semua itu bisa bikin lelah, saudara, secara emosional. Hari ini kita akan bahas ada 3 prinsip, ya, Alkitab, ya, yang mengajarkan kepada kita bagaimana mendapatkan kekuatan yang baru. Kita perlu dapatkan kekuatan yang baru di saat-saat kita sedang mengalami kelelahan secara emosional dalam hidup kita. Nah, ada satu janji Tuhan yang cukup terkenal, saudaraku, yang Tuhan sendiri yang sampaikan. Sebenarnya kata-kata ini, saudara, ya, adalah perkataan di mana pada waktu itu Yesus berada di istilah Kapernaum, Korashim. Itu dia banyak sekali Yesus membuat banyak mujizat di sana, di daerah Galilea. Banyak sekali mujizat sana. Tetapi ternyata saudara, mereka yang disembuhkan, mereka yang dilepaskan, mereka yang dikasih makan sampai kenyang, mereka tuh gak percaya sama Tuhan. Dia gak percaya sama Tuhan. Tapi Tuhan tuh, ya kalau udah kerja keras tapi hasilnya gak ada, itu bikin capek juga. Saudaraku, tapi Tuhan tuh, kalau saudara baca ya ayatnya itu, ya kan, ajakan juru selamat dari ayat yang ke-23. Itu kita melihat bahwa Tuhan tuh ingin memberitahu bahwa yang penting aku melakukan apa yang Bapak perintah. Ya, aku lakukan apa yang Bapak perintah. Hasilnya saya serahkan ke Bapak.
Nah itulah yang sering kali aku udah kerja loh. Aku udah berbuat sebaik mungkin. Mungkin kepada seseorang, kepada pasangan saudara kah? Kepada orang tua, atau kepada anak. Tapi sudah hasilnya, feedbacknya tuh kok gak menyenangkan, gak sesuai dengan harapan. Itu yang Tuhan sudah katakan. Lalu Tuhan tutup dengan kata-kata begini saudara. Matius 11 ayat 28-29. Ini Matius 11 ayat 28-29 yang sangat terkenal. Ajakan juru selamat. Itu datang pada saat ketika dia sedang mengalami apa yang dia kerjakan saudaraku. Ya kan Tuhan tuh melakukan mujizat. Itu proses. Tapi tujuannya adalah supaya setiap orang percaya dan beroleh hidup yang kekal. Yang ngerti katakan amin. Bukannya mujizatnya ini kan. Makanya Tuhan dia gak kecewa, dia gak jadi capek kok. Dia gak lelah. Dia ajar. Saudara, Matius 11 ayat 28-29 kita baca sama-sama. Ini ajaran dari Tuhan. Mari dikatakan apa? Kita baca 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan berikan apa? Kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara, saya ingin bagikan ada 3 hal saudaraku. Yang intinya apa? Kita harus datang ke Tuhan. Saudara kita sudah, nah waktu saudara datang kepada Tuhan dalam doa. Ya kan saudara secara pribadi atau saudara datang ya kan dalam satu ibadah. Atau saudara datang ikut dalam menara doa ini. Apa yang saudara lakukan? Ketika saudara mengalami lelah capek, gak tahu. Gimana cara ngatasinnya? Yang pertama saudaraku, ini yang Alkitab katakan. Ya kan kita harus berdoa. Dan mengakui dengan jujur kepada Tuhan. Tentang apa yang sedang kita rasakan. Kita omong sama Tuhan. Saudaraku. 1 Petrus 5 ayat 7 katakan apa saudara? Serahkanlah segala apa? Kekhawatiranmu kepadanya. Sebab ia akan memelihara kamu. Kita kadang sulit. Merasa sulit. Ya untuk melepaskan beban kita kepada Tuhan. Karena kita gak sungguh-sungguh kenal. Ya kan? Siapa Tuhan itu sebenarnya? Sebenarnya Tuhan itu memahami perasaan kita. Dia tahu kita. Dia kenal kita. Lebih daripada kita kenal diri kita. Nah Tuhan tuh senang saudaraku. Mendengarkan curahan hati kita. Yang percaya katakan amin. Ya, di ratapan saudara. Yeremia dia menulis saudara. Ada 3 hal. Saudara yang bisa kita lakukan. Kita bisa ikut firman Tuhan ini. Ketika kita berada dalam capek. Di masa-masa sulit. Ya saudara kata, aku lelah, aku capek Tuhan. Saya bisa datang pada Tuhan bilang, aku capek Tuhan. Di dalam hadiratnya. Dalam doa pujian penyembahan. Saudara pada waktu dalam hadirat, saudara bisa berdoa katakan, aku lelah Tuhan, aku capek. Sekarang aku serahkan ini. Kelelahanku. Ya kan, kepadamu ya Tuhan. Nah, di sini katakan ratapan 2 ayat 19, kita baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Bangunlah, apa? Mengeranglah pada malam hari. Pada permulaan giliran jaga malam. Katakan bangunlah, bangkit. Bangkitlah. Bisa berdoalah kalau kata bangkit di Alkitab berdoalah. Ya kan? Mengerang. Saudaraku, ya. Kita nggak salah kok untuk mengerang, meratap. Saudaraku, aku sakit Tuhan. Aku capek Tuhan. Aku sedih Tuhan. Aku marah ini Tuhan. Aku benci ini Tuhan. Ungkapkan perasaan saudara, enggak apa-apa. Pemazmur saudara. Kalau kita lihat Mazmur Daud, dia ungkapkan semua perasaan dia kepada Tuhan. Enggak dosa itu ungkapin perasaan. Saudara omong sama dia. Ya saudara, kalau saudara ungkapkan perasaan kepada seseorang, ya kan kadangkala menambah beban, menambah capek. Tapi ketika saudara bisa dalam hadirat atau bisa ungkapkan perasaan itu, Tuhan bisa ambil, dia akan pelihara kita. Katakan amin. Ya, Yeremia dalam kitab Ratapan pertama, bangkit, ayo doa, muji nyembah. Sekarang mengerang. Gak apa-apa, banyak hamba-hamba Tuhan di Alkitab. Mereka ngerang.
Hana mengerang, saudaraku. Hana, capek aku. Sampai kapan aku terus menanggung aib karena aku mandul. Aku malu. Aku tidak sanggup lagi dihina terus. Tuhan, beri aku anak. Ya kan, beri aku anak. Kalau Engkau beri aku anak, aku akan serahkan anak ini kepadamu. Untuk dia bisa melayani Engkau seumur hidupnya. Saudaraku, Yeremia dia ngerang. Maka dia tulis kitab ratapan. Saudaraku, yang pertama adalah mengerang. Yang kedua, curahkanlah isi hatimu bagaikan air di hadapan Allah. Ratapan 2:19. Ya, curahkan isi hati saudara. Curahkan. Bicara sama Tuhan. Ungkapkan itu. Saudara dalam hadiratnya. Makanya saya senang. Saudara usah malu kalau ke gereja. Atau saudara menara doa. Atau dalam doa-doa pribadi. Bicara sama Tuhan. Sejujur-jujurnya ungkapin perasaan saudara. Yang ngerti katakan amin. Ya, saya sering bicara di gereja juga. Lebih baik karpet di gereja. Lantai di gereja kotor. Lalu hati saudara jadi bersih. Ketimbang saudara jaga karpet supaya bersih. Tapi hati masih penuh dengan perasaan-perasaan susah. Katakan amin saudaraku. Nah yang ketiga dikatakan apa? Angkat tanganmu kepadanya. Demi hidup anak-anakmu. Mungkin itu pergumulan anak-anak kita. Saudara bergumul dengan anak-anak saudara. Masa depan mereka. Keluarga saudara yang jatuh pingsan karena lapar di ujung-ujung jalan. Angkat tangan saudara. Angkat tangan. Ini bicara mulai apa saudara? Ya kan? Pertama bangun mengerang. Kedua curahkan isi hati. Yang ketiga angkat tangan pada Tuhan. Maksudnya serahkan tangan saudara. Apa yang ada di tangan saudara. Apa yang saudara punya. Apa yang saudara bisa. Serahkan dia kepada Tuhan. Lakukan itu. Demi apa? Anak-anakmu. Itu yang pertama saudaraku. Saya percaya Tuhan akan berikan kekuatan baru buat saudara. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti beban kudanya Yesus. Apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku. Mari buka suaranya. Jujur di altarnya. Ku bawa hidup. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku. Barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kalau pertama saudara bisa mencurahkan isi hati secara jujur, perasaan saudara pada Tuhan. Itu dampaknya saudara plong akan alami kelegaan. Kalau ada kelegaan, pasti ada akan apa? Ada sukacita. Itu yang pertama saudaraku. Yang kedua, coba saudara lihat dan perhatikan ini, dengarkan ini saudara. Yang kedua adalah kita ini harus sungguh-sungguh, ya, sungguh-sungguh mencari Tuhan atau menanti-nantikan Tuhan. Apa maksudnya? Banyak sekali kita dengar kata, ayo sungguh-sungguh dong cari Tuhan. Ayo nantikan Tuhan. Apa artinya? Saudara perhatikan kata-kata Tuhan Yesus yang berkata begini. Mari kepadaku, kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan apa saudara? Memberikan kelegaan padamu. Kalau datang, dia akan berikan kelegaan. Itu pertama kelegaan. Yang kedua, dia akan berikan ketenangan. Dengan cara apa?
kita bisa dapat ketenangan. Dibilang apa? Belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi Tuhan bilang gini, kalau kamu belajar menjadi seorang yang lemah lembut dan rendah hati, maka jiwamu ini akan mendapatkan apa? Ketenangan. Katakan amin. Lemah lembut bicara tentang seorang yang bisa mendengarkan, seorang yang mau belajar, mau diajar, mau dihajar. Sehingga dia bisa dapatkan satu perspektif yang baru, pengetahuan yang baru, pengertian yang baru. Yang ngerti katakan amin. Rendah hati bicara tentang ketergantungan kita dengan Tuhan. Dengan kita berkata bahwa tanpa Tuhan aku tidak bisa buat apa-apa. Tanpa Tuhan aku bukan siapa-siapa. Aku butuh belas kasihan Tuhan. Jadi gini saudaraku, ya, poin yang saya mau sampaikan begini. Cari Tuhan itu gimana maksudnya? Kalau kita sedang mengalami kelelahan secara emosional, kita harus cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, yang artinya apa? Waktu kita cari Tuhan sungguh-sungguh kan kita doa, kita muji nyembah, kita masuk hadirat. Nah disitulah saudara harus tahu, doakan, bilang sama Roh Kudus tuh, Roh Kudus, ya kan, beritahu apa yang buat aku ini capek. Apa faktor penyebab yang membuat aku ini capek. Aku lelah. Nanti dia pasti beritahu. Kalau kita doa. Katakan amin. Kalau kita tanya, Tuhan mah baik. Saudara percaya Tuhan Yesus baik? Kalau kita tanya sama Tuhan, apa penyebab aku ini capek? Jangan sok tahu dengan aku capek karena gini-gini. Enggak. Coba menurut perspektif Tuhan, aku nih capek jadi begini, lelah ini, stres nih, kenapa? Saya bisa ngerti. Kita bilang, oh karena aku gini, karena dia begitu-begitu sih. Makanya aku capek nih. Belum tentu. Saya catatnya begini saudara. Bisa aja Roh Kudus kasih taunya begini. Kamu tuh terlalu mencemaskan, mengkhawatirkan semua. Kamu mau atur semua. Kamu pikir, ya kan kalau tanpa kamu semua jadi gak beres. Dan nyatanya memang gak beres dengan adanya kamu juga. Stres kan, capek kan kamu? Capek. Yang kedua, kamu tuh orangnya terlalu keras. Kamu tuh terlalu keras. Kalau udah kamu punya kehendak, punya pendapat, warus, ini bikin kamu capek. Bisa aja Roh Kudus ngomong gitu loh saudara. Setuju gak saudara? Katakan amin kalau setuju. Ya. Atau mungkin kamu simpen kemarahan. Yang kamu belum selesaikan. Itu bikin capek kemarahan. Semua emosi-emosi negatif itu bikin kita capek. Kemarahan, kebencian, atau rasa bersalah. Ya rasa malu. Itu emosi negatif. Bisa aja Roh Kudus ungkapkan, ini loh kamu selesaikan. Lalu kalau kita udah dikasih tahu seperti itu, apa yang harus kita buat? Tuhan ampuni aku. Beri aku kemampuan untuk bisa selesaikan, nyerahkan kecemasan aku ini. Ajar aku jadikan Engkau Tuhan. Aku ingin jadikan Engkau Tuhan. Jadikan Tuhan sebagai Tuhan dalam hidupku. Bukan aku yang jadi Tuhan. Tuhan berikan lembutin hati aku. Aku gak mau paksakan kehendak aku lah. Kehendakmu yang jadi Tuhan. Kasih tahu apa yang harus buat. Betul memang dia tuh udah nyakitin aku. Dia sudah merugikan, hancurin aku. Aku marah sama dia memang. Benar Tuhan. Tadi kan pertama kita akui aku marah. Tapi sekarang Tuhan berikan saya kesabaran. Kita doa. Lalu setelah itu kalau udah kasih, kita berdoa. Minta. Berikan aku belas kasihan. Berikan aku kemurahan hatimu. Berikan aku kerendahan hati, kelembutan dan kesabaran ya Tuhan. Lalu lanjutkan saudara waktu cari Tuhan. Ya, apa saudara dengan doa? Tuhan tunjukin jalan apa yang harus aku buat. Supaya masalah ini bisa selesai. Masalah gak selesai karena kita belum bisa menyelesaikan. Kenapa kita gak bisa menyelesaikan? Karena kita belum punya caranya. Cara jalannya gimana? Katakan amin. Kita kan sering sekolah, sudah pernah sekolah mungkin berapa, udah puluhan tahun sekolahnya. Dikasih soal matematika.
Kalau kita belum bisa selesaikan, ya itu tetap jadi masalah. Tapi kalau kita udah tahu jalannya, cara jalannya, rumusnya gimana, ya itu udah bukan masalah lagi. Karena kita udah tahu jawabannya. Katakan amin saudara. Nah ini penting, minta sama Tuhan tunjukin jalanmu. Karena jalan Tuhan tuh jauh lebih tinggi daripada jalan kita. Katakan amin. Karena jalan kita ini mentok. Udah, kita minta jalannya Tuhan tuh di mana. Dan minta Tuhan berikan kita sukacita yang berlimpah-limpah. Dan berikan kita juga bisa menikmati. Ada kenikmatan senantiasa. Supaya ada rasa syukur kita. Nah, Yesaya 40 ayat 31 dikatakan apa saudara? Ini ayat terkenal. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, apa? Mendapat kekuatan baru. Kekuatan baru itu artinya di sini bukan cuman plong. Kalau cuman plong lega, nggak cukup. Saudara harus dapatkan juga ketenangan. Ketenangan karena apa? Saudara dapat pengertian yang baru. Dapatkan pikiran saudara sudah diubahkan, metanoia sudah ada. Ya, mereka seumpama raja walu yang naik terbang tinggi. Ya kan, bisa terbang tinggi, ya kan? Dengan dua sayapnya, dengan kedua kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi gini saudaraku, kalau cara saudara dan saya, cara kita cari Tuhan dengan yang seperti ini saudara. Izinkan Roh Kudus, apa sih penyebabnya? Apa yang harus saya koreksi? Apa yang saya harus perbaiki? Apa yang harus saya rubah Tuhan? Ya, setelah dibukain lalu minta saudaraku, ya kan, dasarnya apa yang saudara dapat firmannya. Firmannya apa? Ya saudara minta itu dasarnya. Lalu disitulah saudara dapatkan kekuatan baru. Orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Kekuatan itu datangnya dari mana? Dua kan? Kuasa Allah dan hikmat Allah. Yang ketiga katakan amin. Itu kekuatannya. Kuasa Allah bikin saudara lega, plong. Tapi hikmat Allah bikin saudara jadi tenang. Kau bisa tahu jalannya, oh tenang. Aku sudah tahu jalannya kok. Sebesar apapun masalah orang bisa tenang karena dia tahu ini loh, punya pengertian. Waktu anak kami masih kecil, yang laki-laki Joel. Kalau naik pesawat, selalu nangis, jerit-jerit. Karena dia berpikir nanti jatuh. Saudaraku, itu kalau yang cewek tenang. Justru kalau ada goncangan malah dia senang. Wah, dia senang. Seperti kayak main gitu saudaraku. Kita semuanya stres. Tapi yang cowok ini naik saudara itu langsung dia. Sampai kita kasih pengertian. Ya kan? Ada Tuhan Yesus. Kan kita sebelum berangkat kan, sebelum terbang doa dulu. Ya kan? Doa dulu. Pasti Tuhan Yesus pelihara, jaga. Gak mungkin jatuh. Kamu tenang. Setelah dia tahu ada Tuhan yang pelihara. Terbang itu ya biasa, goncangannya biasa. Karena dia udah dapat pengertian. Lalu naik pesawatnya mulai dia nangis lagi. Saya bisa ngerti, hidup kita kayak gitu. Kita kan kayaknya stres. Wah, kayak ngamuk-ngamuk. Karena kita gak tenang. Karena kita kekurangan hikmat. Didoain plong. Tapi kalau gak cari nasihat kan ada. Kayak orang tuh, ada beberapa orang datang. Pak saya mau datang Pak, mau konseling. Boleh. Dia cuma cerita-cerita masalah dia, lalu minta didoain. Aduh plong Pak aku. Tapi dia gak minta nasihat dari saya. Keluar dari tempat saya plong, sampai rumah, pasti gak tenang lagi dengan masalah itu. Ketenangan itu karena kita dapat tahu. Kuncinya itu apa, jalannya itu apa. Saya bisa ngerti maksud saya di sini? Katakan amin. Kalau kita udah tahu cara mainnya Tuhan, lah pakai bahasa ini. Cara mainnya Tuhan, hidup kita tuh lebih tenang. Kalau gini, kalau ini pastilah. Ya kan, yang penting hidup kita tuh di rel, sesuai hidup berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran. Udah, ada damai sejahtera, udah. Ikutin. Kalau ikutin pakai perasaan, kalau hidup kita pakai perasaan, itu pasti kadang bisa senang, itu kayak cuma dapat plong. Perasaan kan bisa plong, bisa apa? Plong juga jadinya. Naik. Saya nangkap maksud saya sini. Katakan amin. Ya kan di situ saudaraku. Jadi itu ada istilah begini dalam terjemahan Ibraninya dikatakan. Orang-orang yang mencari Tuhan, orang menantikan Tuhan, berkekuatan baru.
Itu sebenarnya kekuatan baru itu diumpamakan seperti oksigen. Ketika saudara, jadi seorang yang mencari Tuhan itu seperti seorang yang sedang mengharapkan, ya kan, oksigen supaya dia bisa bernapas. Kita pernah ngalamin masa pandemi COVID, saudara, beberapa orang kesulitan bernapas karena mereka sulit mendapatkan oksigen. Paru-parunya harus dibantu dengan apa? Ventilator. Saudaraku, nah, ketika saudara cari Tuhan, jangan cepat saudara, aku cari ke ibadah, gereja, doa, sekali lewat, langsung sibuk dengan apa? Itu gak cari Tuhan. Makanya saudara kita kelihatan, tidak ada kekuatan. Maksudnya tidak ada kuasa hidupnya, tidak lega, tidak tenang. Kekristenan kita harus cari, saudaraku, ya kan? Cari Tuhan sungguh-sungguh. Kita benar-benar sampai kepada satu pengertian. Tuhan, apa lagi yang harus diperbaharui dari pikiran saya? Apalagi yang harus diperbaharui dari pikiran saya? Karena kan pembaharuan itu harus dua. Hati plong, lega. Pikiran supaya bisa aja tenang dengan isi dan pengetahuan. Katakan amin. Ya. Nah, 2 Tawarik 16 ayat 9 katakan apa? Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Untuk apa? Melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap dia. Jadi jika kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh hati, Tuhan akan melimpahkan apa? Kekuatannya. Maka kita tidak akan menjadi lelah. Melainkan kita mendapatkan kekuatan baru. Ya kan? Di dalam hidup kita. Saudara, nah di dalam Mazmur 16 ayat 11, saya ingin ajak saudara banyak baca firman hari ini. Coba kita lihat di sini dalam hal mencari Tuhan. Ya, ketika saudara dalam hadirat Tuhan, Alkitab katakan begini. Engkau memberitahukan kepadaku apa? Jalan kehidupan. Di hadapanmu atau di hadiratmu ada apa? Sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada apa? Nikmat senantiasa. Sekali lagi saya mau katakan begini. Cari Tuhan. Ketika kita mengalami capek secara emosional, saudara dan saya kita perlu mencari Tuhan dan mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hasilnya akan dua. Apa saudara? Tuhan akan memberitahu jalan kehidupan. Yang kedua adalah Tuhan akan memberikan kita apa? Sukacita berlimpah-limpah dan nikmat senantiasa. Ya. Yang ketiga, saudara, bagaimana dapatin kekuatan yang baru? Saudara, di masa-masa lelah secara emosional. Ya. Saya tuh biasanya kalau saya udah tahu saya capek secara emosional, saya coba untuk mengerti. Saya berpikir begini, bahwa gereja ini tidak mutlak. Memang saya yang jadi pemimpin, tapi tanpa saya pun gereja ini akan beres. Karena ada banyak hamba Tuhan yang juga Tuhan sudah pilih dan pakai. Oleh karena itu ketika saya mengalami kelelahan secara emosional, saya tidak paksakan diri untuk mau tampil, khotbah dan lain sebagainya. Biasanya saya mundur. Saya harus segarkan kembali saudaraku. Dengan cara apa? Saya ungkapkan, aku capek Tuhan. Lalu saya cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya bilang, Tuhan, apa sih sebab capek saya? Supaya saya bisa tahu ini. Ya kan? Sebabnya karena Tuhan janji kan, kalau orang yang sungguh-sungguh menanti-nantikan Tuhan, dia gak akan pernah bisa capek. Tapi kok sekarang saya capek? Logikanya kan kayak gitu. Pasti ada sesuatu yang salah dalam diri saya. Ada yang gak beres ini. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan aku capek nih. Kok aku kayaknya lelah gitu loh. Berikan saya. Ampuni aku Tuhan, ampuni aku. Apa? Biasanya Tuhan tunjukin, kamu tuh gini tadi. Kamu udah nguras banyak loh. Dengan energi-energi, dengan emosi-emosi yang negatif ini. Yang gak perlu punya kamu tuh. Akibatnya kamu capek. Ketika kamu capek, gak ada kekuatan untuk impartasi lagi. Bagiin. Saya bisa ngerti sih, katakan amin. Yang ketiga, saudara, gimana caranya saudara kita memulihkan kelelahan kita? Ya, kita harus
bersyukur kepada Tuhan dalam segala. Coba cek saudara, ini banyak pesan bersyukur. Tapi saya mau ajak kita untuk lihat dari sudut yang lain, sudut pandang yang lain. Kita akan baca 1 Tesalonika 5 ayat 18. Kita baca 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudaraku Yesus Kristus, ya, salah satu disiplin rohani, ya, yang paling besar manfaatnya, ya kan, untuk kita bisa memulihkan kelelahan kita secara emosional, yaitu apa? Saudara harus belajar untuk mengembangkan rasa syukur. Coba saudara duduk, saudaraku, duduk 5 menit, 10 menit lah sehari. Duduk tenang. Ya, tenang. Coba saudara diem. Coba saudara belajar sendiri. Karena semua hamba-hamba Tuhan kayak Yesus lah, Petrus, Paulus, semua banyak hamba Tuhan tuh. Dia dapat kekuatan ketika dia bisa duduk sendiri di dalam ketenangan. Lalu saudara, dari situ saudara diam sebentar. Saudara coba ingat apa kebaikan Tuhan yang pernah dilimpahkan. Yang saudara masih ingat, tulis itu saudara, tulis. Ya ketik aja, ketik di handphone kah? Atau tulis di buku. Sudah? Itu untuk, kenapa saya harus ajar seperti ini? Karena gini, waktu kita lelah, kita capek. Karena kita sedang mengalami masa-masa sulit ini. Kita cenderung fokus kita kepada masalah kita, kesulitan kita, kesusahan kita. Katakan amin. Nah, kita duduk tenang. Enggak. Kalau orang agama timur ngajarin kosongin pikiran. Kalau Alkitab, saudara Tuhan gak pernah ajarin kita firman Tuhan untuk kosongin pikiran. Tetapi ganti pikiran kita. Ya, dari pikiran yang salah, yang negatif. Kepada pikiran yang selaras dengan firman Tuhan. Katakan amin. Jadi karena fokus kita kayaknya udah kacau nih. Waduh, mikirnya udah overthinking. Coba tenang sejenak. Lalu saudara arahkan pikiran kepada, saya pernah loh disembuhkan. Waktu saya susah, sedih, aku ingat ada satu saudara, satu teman. Dia telepon, dia doakan dan aku plong rasanya. Aku lagi jatuh secara keuangan. Oh Tuhan angkat saya. Aku ngalami kegagalan dalam perilaku. Dalam karakter dan moral. Waktu itu. Aku rasakan kayak ada Tuhan tuh angkat aku. Dari lumpur ini. Lumpur ini. Yang dimana semua orang mengintimidasi dan menghakimi aku. Jadi saudara daftar itu kebaikan-kebaikan Tuhan. Lalu saudara mulai naikkan nyanyian pujian syukur. Naikkan nyanyian syukur, Tuhan makasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Kita nyanyikan lagi. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Katakan terima kasih. Ketiga ini kekuatan ini kita bisa dapat pemulihan dari kelelahan emosional dengan kekuatan baru, ya kan? Dengan bersyukur, maksudnya bersyukur itu adalah saudara tuh berusaha untuk mengalihkan fokus perhatian dari hal-hal yang negatif, ya kan? Dari keadaan saudara atau seseorang yang melukai, yang bikin saudara jadi capek dengan orang ini, capek dengan keadaan ini. Saudara mulai arahkan fokus terhadap kebaikan Tuhan. Maksud kebaikan Tuhan, apa kebaikan orang ini yang bikin saudara capek? Pasti dia pernah lah ada kebaikan yang saudara ingat. Misalnya
Dia pernah nolong, dia pernah beri, dia pernah bantu, dia buat apa. Dari situ bilang terima kasih Tuhan. Itu salah satu untuk memberikan kekuatan yang baru. Katakan amin. Ketika saudara mengalami keadaan yang sangat buruk, yang bikin saudara capek. Ingat satu keadaan baik yang pernah Tuhan beri kepada saudara. Nah itu poinnya. Jadi apa yang paling sering kita pikirkan. Ya kan? Selama masa-masa sulit ini. Apa yang paling saudara pikirkan di masa-masa paling sulit ini? Apakah apa yang kita pikirkan, ya kan? Apa kita selalu pikir, apa kata orang ya? Apa kata ahli ya? Jangan cari itu. Cari apa kata Tuhan, kalau menurut Tuhan itu apa? Makanya kenapa kok saudara penting kalau dengar khotbah itu dicatat. Saudara, karena setiap ujian yang kita alami dalam hidup kita, itu semuanya open book, saudara. Ya kan, buka buku. Bisa buka buku Alkitab atau buku catatan khotbah. Dicek ulang lagi, didoakan. Dan minta Roh Kudus ingatkan itu. Katakan amin saudara. Ya, jadi di sini saya lihat bahwa apapun yang paling sering kita pikirkan, itulah fokus kita. Nah, saya menasihati supaya kita coba mengarahkan fokus kita kepada Tuhan Yesus. Jadi kira apa yang Tuhan Yesus kerjakan ketika dia menghadapi orang yang bikin capek. Keadaan yang buat dia capek. Saudaraku. Lalu kita mikirkan tentang saudara kebutuhan orang. Kita doakan. Tuhan kira-kira penugasan aku ini apa? Ya. Bersyukur saudaraku. Ya kan. Rupanya setelah saya datang pelayanan kemarin di Batam. Itu waktu satu ibu yang melayani anak-anak berkebutuhan khusus. Dan juga mama-mamanya ibu ini. Saudara, dia layani mama-mamanya, dia punya volunteer, para sukarelawannya, layani anak-anaknya. Anak-anak yang berkebutuhan khusus. Pada waktu dia mulai cerita ibu ini, saudara pengerja ini. Itu tiba-tiba kayak Tuhan tuh jamah hati saya. Kayak ada belas kasihan. Tuhan bilang kamu buat di Palembang. Lah ini pelayanan penting. Ini jadi pelayanan gereja. Ya, jangkau anak-anak berkebutuhan khusus. Dan juga orang tuanya. Ini hal yang luar biasa. Jadi kalau kita mikirin apa yang saya bisa layani. Apa kebutuhan. Apa masalah orang ini. Apa kesulitannya. Lalu kita coba doakan. Untuk kita bisa tolong mereka. Itu akan membantu. Melepas kecapean emosional yang ada dalam diri kita. Setuju katakan amin. Yang ketiga adalah fokus pertama kepada Yesus. Lihat Yesus, apa yang Tuhan kerjakan. Bagaimana Tuhan responnya ketika alami ini. Yang kedua, pikirin apa yang menjadi masalah orang. Apa yang kita bisa selesaikan. Saudara bersama-sama. Yang ketiga adalah coba kita pikir tentang kekekalan. Katakan amin saudara. Kalau kita sedang alami masa krisis yang panjang, pikir kekekalan. Nah, saya ingin ajak saudara untuk baca ya kan ayat ini. Lalu kita akan lihat saudaraku untuk menguatkan setiap kita. Yang hari-hari ini sedang mengalami kelelahan. Karena masa krisis yang panjang. Coba kita baca. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Kita baca sama-sama yuk. Ini adalah tulisan dari Rasul Paulus saudara. Yang menasehatkan kita semua. Kita baca 1, 2, 3. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Yang melebihi segala-galanya jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara. Sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Dari 3 ayat ini saudara. Ini akan mengingatkan kita. Menjadi pengingat yang kuat. Tentang bagaimana seharusnya kita menghadapi kesulitan selama kita hidup di dunia ini. Saudara, ada 3 hal yang harus kita ingat. Dan kita lakukan di masa-masa sulit. Menurut 3 ayat ini. Yang pertama apa saudara? Coba segarkanlah. Setiap hari segarkan diri saudara. Dengan secara teratur. Dengan apa? Firman Tuhan. Dengan firman Tuhan saudara. Firman Tuhan yang hidup. Makanya sebelum baca Alkitab. Saya sarankan saudara untuk doa dulu. Nyembah dulu. Masuk hadiratnya.
Dan minta biar firman ini berbicara buat saya. Katakan amin. Atau saudara ulang kembali pengajaran-pengajaran khotbah yang saya ajarkan di menara doa ini. Saudara baca ulang ini. Untuk menyegarkan kembali saudaraku. Ya kan? Diri saudara. Yang kedua adalah apa? Ingat bahwa masalah kita, pergumulan yang kita alami, masa-masa krisis kita itu hanya bersifat apa? Sementara, gak sifatnya kekal. Katakan amin saudara. Hanya sampai di dunia ini saja. Alkitab katakan ketika kita tutup mata, di sana tidak ada lagi air mata. Di surga tidak ada lagi air mata. Tidak ada kesakitan. Tidak ada kematian. Tidak ada duka cita. Yang percaya katakan amin. Nah yang ketiga saudara, apa yang harus kita buat? Sadarilah bahwa Tuhan bisa menggunakan penderitaan kita untuk membangun apa? Karakter kita. Ya, di sini untuk membangun karakter. Tiap hari perbarui dengan firman dan hadirat Tuhan. Yang kedua, percaya bahwa pergumulan kita sifatnya sementara. Orang dunia berkata apa? Badai pasti berlalu. Yang ketiga, kita harus sadari diri kita bahwa penderitaan ini akan membentuk karakter. Jangan sia-siakan penderitaan saudara. Jangan sia-siakan masalah yang saudara hadapi. Gunakan itu, ya kan, supaya bisa membentuk karakter kita. Dan dipakai untuk kita bisa menguatkan dan melayani banyak orang. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Katakan amin. Yuk kita beri tepuk tangan yang meriah buat Yesus. Yuk kita akan bangkit berdiri saudaraku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kita makan perjamuan kudus saudara. Jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Allah mengikat hati. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Allah mengikat hati. Kini mataku tertuju padamu. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu istirahat mengambil roti. Dan setelah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru dimeterkan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukan cawan perjanjian ini. Yang atasnya kita ucapkan syukur. Ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih. Terima
Bapa, aku mohon berkat-Mu turun untuk setiap anak-anak-Mu yang membawa persembahan. Ya Tuhan, Kau berkati mereka berlipat kali ganda. Biar Kau membawa mereka mendekat kepadamu, sehingga mereka kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu. Oleh karena itu ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Ajar kami untuk bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Bahwa Engkau Allah yang senang mendengarkan jeritan hati kami. Engkau Allah yang suka melimpahkan kekuatan buat setiap kami yang mencari Engkau dengan sungguh-sungguh. Tuhan, kami percaya bahwa pergumulan kami sifatnya sementara. Dan pergumulan itu ya Tuhan akan membangun, membentuk daripada karakter kami. Makin lemah lembut dan rendah hati. Terima kasih banyak Bapa. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis pada Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin.